belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Mbak Yulia, silakan. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Yulia. Silakan duduk kembali. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Rohmah akan absensi kalian terlebih dahulu. Bu Rohmah mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk Masuk semua, pinter-pinter berarti ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, masih ingat kesepakatan kelas kita bersama? Masih. Nah, silakan dibaca mulai dari yang nomor 1 dulu. Sepakat. Sepakat? Sepakat. Yang kedua? Jika pertanyaan harus dijawab dan sebaliknya. Sepakat? Sepakat. Nah, jika sudah disepakati harus dilaksanakan. Paham? Paham. Hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Teks prosedur. Teks prosedur. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak tujuannya kita belajar teks prosedur hari ini itu apa? Supaya Supaya apa? Ayo. tahu. Tahu? Jadi tujuannya kita belajar teks prosedur hari ini adalah agar anak-anak dapat menguraikan teks prosedur dengan tepat. Paham? Paham ya? Nah, sebelumnya di sini Bu Rohmah sudah membawa ini makanan. Bu Rohmah sudah membawa makanan. Kira-kira ada yang tahu ini makanan apa? Lumpia. Nah, sudah pernah makan semuanya? Sudah. Kira-kira lumpia ini dari daerah mana? Daerah Semarang. Jadi lumpia ini makanan khas daerah Semarang, anak-anak. Nah, kira-kira kalian tahu tidak bagaimana cara membuat lumpia? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, jadi Bu Rohmah jelaskan kalau prosedur pembuatan lumpia ditulis mulai dari alat bahan, kemudian ada langkah-langkah, itu disebut juga dengan teks prosedur. Paham? Supaya kita lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita simak video berikut ini. Nah, disimak dulu videonya. Kali ini aku akan bercerita. Hai teman-teman, namaku Ani. Kali ini aku akan bercerita tentang pelajaran di sekolah tadi. Sudah disimak Tadi videonya kami baik-baik. mengajarkan materi tentang teks prosedur dan belum memberi contoh prosedur pembuatan lumpia. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara pembuatan lumpia? Mari kita mengingat prosedur pembuatan lumpia yang diajarkan oleh guru. Baik teman-teman, mungkin metode pembuatan lumpia yang pertama siapkan kulit lumpia. Yang kedua, haluskan margarin pada pinggiran kulit lumpia. Langkah yang ketiga, masukkan isian pada kulit lumpia. Langkah yang keempat, gulung dan lipat lumpia hingga menjadi lumpia yang siap digoreng. Langkah yang kelima, goreng lumpia hingga matang. Dan langkah yang keenam, lumpia yang sudah matang siap untuk disajikan. Nah teman-teman, itulah tadi prosedur pembuatan lumpia yang diajarkan oleh Bu Guru. Terima kasih. Nah, sudah disimak videonya? Sudah. Dari video yang kita simak tadi, kalian mengetahui apa saja? Cara membuat lumpia. Membuat lumpia.
perhatian ya. Iya, Bu. Nah, silakan diurutkan hingga menjadi langkah-langkah pembuatan lumpia yang benar. Ya. Teman-teman yang lain juga diperhatikan. Iya, Bu. Perlu dibantu ya. Perlu dibantu tidak teman-teman? Perlu. Silakan Mbak Wida. Oh. Sudah sebelumnya tunggu dulu Mbak Norma dulu tadi yang bersemangat maju. Mbak Wida terima kasih ya. Nah, dari puzzle yang sudah disusun Mbak Norma ini, dari gambar yang pertama dulu yang paling bawah ini, langkah yang pertama adalah Menyiapkan kulit lumpia. ya, yang kedua Moles. ya, yang ketiga Mengisi. yang keempat, Menggulung. yang kelima, Menggoreng. yang keenam. Siap disajikan. Yeay. Terima kasih. Nah, jadi anak-anak, dari yang disusun Mbak Norma tadi itu adalah prosedur pembuatan lumpia. Nah, sebelumnya Ibu Norma kenalkan dulu. Teks prosedur itu adalah tahapan atau langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Coba diulangi sama-sama. Teks prosedur adalah Tahapan atau langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu berisikan langkah-langkah secara urut. Nah, tadi yang disusun Mbak Norma ini sudah urut atau belum? Sudah. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Kalau kalian tadi menonton video, Bu Guru tadi menjelaskan cara pembuatannya menggunakan kalimat perintah atau tidak? Iya. Ya. Terus menggunakan kata kerja efektif. Kemudian menggunakan kata hubung untuk mengurutkan langkah-langkah seperti setelah menggulung kulit lumpia, kemudian menggoreng. Ada kata hubungnya kemudian seperti itu. Kemudian yang terakhir menggunakan kata keterangan untuk menyatakan tempat, alat, waktu, dan cara. Terus selain itu hal yang perlu diperhatikan ketika akan membuat teks prosedur. Nah, di sini tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau kalian ingin membuat teks prosedur membuat lumpia, jangan kalian malah menulisnya membuat es batu gitu. Berarti tidak sinkron antara membuat tujuan yang pertama tadi kan ingin membuat lumpia. Kemudian persyaratan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, jadi perlu diperhatikan dalam prosedur membuat sesuatu itu perlu dipersiapkan alat, bahan, dan juga persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan. Tadi Bu Roma sudah bilang kalau langkah-langkah yang dilakukan itu harus urut. Betul sekali. Nah, anak-anak, setelah ini kalian akan Bu Roma bentuk menjadi kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kemudian Bu Roma akan memberikan LKPD. Nah, di sini sudah berkelompok dengan kelompok masing-masing? Sudah. Nah, untuk LKPD-nya silakan dibaca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Nah, apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bu Roma. Kira-kira ada yang belum paham tugas LKPD-nya? Sudah paham semua. Bu Roma beri waktu 2 menit untuk mengerjakan LKPD-nya.
Kubus, betul sekali. Bisa? Bisa. Bisa ya. Ini cara membuat teh ya? Iya, cara membuat teh. Jadi kalian bisa belajar melalui ini. Yang ini paham? Ibu. Iya, yang ini. Ya, manis. Oh ya, untuk yang audio, di situ kan perintahnya men-scan ya. Ini untuk scan-nya. Ibu. Scan dulu kodenya. Di dalam kodenya nanti ada percakapan antara ibu dan Ani yang memasak nasi goreng. Bisa? Bisa ya? Iya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, untuk sekarang waktunya presentasi. Nah, untuk yang presentasi kali ini kita hanya perwakilan satu kelompok saja. Nah, siapa yang mau maju presentasi? Ya, kelompoknya Mbak Rosi silakan maju. Dari kelompok C. Ini ya, Dibaca Bu atau langsung? langsung saja perintahnya. Prosedur pembuatan teh manis. Ya, ditunjukkan dulu. Oh ya, tadi sama Bu Guru disuruh buat ini. Namanya Kubus. kubus. Kubus ini ada cara membuat teh. Iya. Ada gambarnya. Yang pertama itu mempersiapkan cangkir dan sendok. Iya, terus Yang kedua, masukkan teh celup ke dalam cangkir kosong. Yang ketiga, masak air hingga mendidih. Yang keempat, tuang air panas ke dalam cangkir berisi teh celup. Yang kelima, tambahkan gula secukupnya. Yang keenam, aduk hingga merata. iya, Itu langkah-langkahnya. iya. Sudah dulu. Beri tepuk tangan dulu pada Mbak Rosi. Jadi anak-anak ada yang ingin ditanyakan pada tugas yang diselesaikan Mbak Rosi? Belum ya. Nah, jadi Bu Guru mau tanya sekarang, dari langkah-langkah yang Bu Rosi buat ini cara membuat teh ada berapa langkah? Ada 6. Ada 6. Alat dan bahannya juga ada 7. Iya. Ya, terima kasih Mbak Rosi, silakan duduk kembali. Nah, jadi anak-anak, hari ini kira-kira kita belajar apa saja? Kita belajar teks prosedur. Nah, tadi contohnya Bu Guru memberi contoh rupiah. Kira-kira sudah paham belum? Sudah. Teks prosedur. Terus Bu Guru mau tanya lagi, ciri-cirinya tadi apa aja? Salah satunya menggunakan kata hubung, menggunakan kalimat perintah. Pintar. Nah, sekarang supaya lebih fokus lagi kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus semua? Sudah. Nah, refleksi pembelajaran hari ini. Kira-kira perasaan kalian menerima pembelajaran dari beberapa hari ini yang mana? Senang. Senang semua ya, alhamdulillah. Nah, sekarang waktunya kita evaluasi untuk menguji apakah kalian itu benar-benar sudah paham atau belum. Tadi kalian bilangnya paham. Nah, sekarang Bu Rohmah memberikan tugas pada kalian untuk dikerjakan secara individu. Coba kertas barcode yang sudah Bu Rohmah bagikan disiapkan. Nah, peraturannya nanti jika kalian menjawab A, misalkan huruf A-nya itu harus berada di atas. Paham? Paham. Kalau Bu Rohmah, kalau kalian menjawab B, berarti huruf yang ada di atas huruf B. Ya. Bentar. Bentar ya. Nah.
Jawabannya kurang tepat. Nah, lain kali kita belajar lebih lanjut. Ya, Bu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus diperhatikan ketika akan menulis teks prosedur? Yuk, jawabannya sudah siap? Sudah siap belum? Sudah. Kita jawab. Nah, ternyata jawabannya benar semua. Pertanyaan selanjutnya. Di sini ada 5 pertanyaan, belum lagi pertanyaan nomor 3. Sudah tahu jawabannya? Silakan angkat barcode-nya. Ya. Iya, keren ya. Iya. Seru gak? Seru. Wah, ini siapa ini? Benar semua. Lagi. Sudah. Kira-kira dari evaluasi tadi, soalnya senang apa sulit? Senang. Sudah. Udah Bu besok kalau evaluasi gini lagi ya. Iya. Satu soalnya Bu. ini nggak sebelum. Tetap alat tulis itu harus dibawa, namanya pelajar. Ya, nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Siapa tadi yang memimpin? Iya. Dipimpin berdoa dulu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Nah, anak-anak, kira-kira masih pada fokus apa tidak ini? Pembelajarannya masih akan berakhir. Masih fokus? Masih, Bu. Masih. Kita tepuk semangat dulu. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum akhir pembelajaran hari ini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Kurang dan lebihnya Bu Rohman mohon maaf ya.